Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 0,63% ke angka 7.496. Dan di video ini coba analisa satu emiten yang masih diakumulasi oleh CEO-nya di harga atas, tapi sampai saat ini masih bergerak turun. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham BRIS yang pada perdagangan hari ini ditutup masih turun 2% lebih ke harga 2.910. Bisa kita lihat di grafik, saat ini BRIS sudah turun di bawah harga 3.000, sehingga sekarang 3.000 sudah berubah menjadi resisten, sedangkan untuk support kuat terdekat saat ini ada di garis EMA50 yang saat ini tepat di harga 2.800. Jadi saat ini ada satu zona support di sekitar 2.750 sampai 2.800. Cara teknikal sebenarnya BRIS masih oke untuk tren jangka menengah, ini belum terkonfirmasi downtrend untuk tren jangka menengah walaupun BRIS sempat turun dari sekitar 3.350 ke sekitar 2.900-an saat ini. Ini belum ada tanda-tanda patah tren untuk tren jangka menengah. Selama masih kuat berada di atas garis EMA50. Karena bisa kita lihat sebelumnya juga BRIS beberapa kali mengatas garis EMA50 masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Secara tren ini masih oke untuk tren jangka menengah. Dan kalau pemberitaan bahwa bos BSI masih serok saham BRIS di sekitar harga 3.071 per lembar saham. Jadi jika kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, Bapak Heri Gunardi yaitu CEO perusahaan BRIS masih melakukan transaksi di sekitar harga 3.071 dan bisa kita lihat transaksi itu dilakukan pada tanggal 26 September bulan lalu. Dan jika kita lihat broker summary untuk BRIS, penurunan 2% lebih ini terpantau satu minggu ini asing sudah mulai keluar. Jadi hari ini, hari Jumat ini masih ada distribusi, satu minggu terakhir asing masih terus keluar. Setelah sebelumnya asing memang masuk melakukan akumulasi. Dan di broker summary pun bisa kita lihat penurunan 2% ini masih ada distribusi. Sehingga saya lihat BRIS masih ada potensi minggu depan untuk kembali turun menuju garis EMA50. Dan ini menurut saya kesempatan untuk kita pantau saham BRIS di sekitar support EMA50. Karena sebelumnya beberapa kali mengetes support ini BRIS masih saya bertahan dari rebound. Apalagi dalam 2 minggu terakhir BRIS sudah turun lumayan dalam. Ini kesempatan untuk kita tunggu di garis EMA50. Apabila terpantau BRIS masih kuat bertahan di 2.800, menurut saya masih menarik untuk buy on support atau buy on garis EMA50 ini. Jadi apabila dapat di garis EMA50, jadi kita jadikan harga 3.000 untuk target swing atau trading jangka pendek apabila kita memang dapat di garis EMA50. Jadi kita wait and see dulu, lihat apakah BRIS bisa bertahan dari rebound. Jika terpantau ternyata gagal bertahan, sebaiknya jangan entry dulu karena berarti BRIS akan mulai patah tren untuk tren jangka menengah dan ada potensi lanjut turun ke garis EMA 150. Selanjutnya Arto juga jika kita perhatikan cara pergerakan hampir mirip dengan BRIS. Cara teknikal Arto juga sebelumnya bergerak tren setelah berhasil beri garis EMA50 150. Saya bisa kita terus bergerak naik, tapi untuk Arto beberapa kali mencoba untuk naik di atas 3.200. Arto gagal break untuk zona sekitar 3.000 sampai 3.100 pun sebenarnya secara candle ini juga belum berhasil terkonfirmasi break. Dan satu minggu ini Arto turun lumayan dalam, saat ini juga turun bawah 3.000 dan jika kita lihat pada penurunan hari ini masih turun 4% lebih ke 2.830. Jadi Arto saat ini mencoba untuk menembus garis EMA50 di harga 2.840 dan saat ini berada di sekitar support 2.800. Dan di bawahnya jika kita lihat untuk Arto masih ada support EMA 150 di sekitar 2.690. Dan untuk Arto jika kita lihat di broker summary, asing hari ini malah terpantau masuk melakukan sedikit akumulasi, tapi satu minggu ini asing terpantau mulai keluar. Dan di broker summary juga terpantau penurunan 4% lebih ini masih ada distribusi. Jadi untuk Arto juga apabila mau entry bisa wait and see dulu. Lihat apakah minggu depan Arto bisa bertahan di 2.800. Apabila masih lanjut turun di bawah 2.800, sebaiknya jangan entry karena saya lihat Arto masih ada potensi untuk turun mengetes garis EMA 150 yang saat ini sekitar 2.680 sampai 2.650. Jadi untuk Arto harus hati-hati apabila terkonfirmasi beri garis EMA50. Cara pergerakan juga akan konfirmasi patah tren untuk uptrendnya. Dan jika terpantau malah lanjut turun di bawah garis EMA 150 maka Arto akan mulai downtrend. Jadi untuk yang ingin coba entry paling aman bisa wait and see dulu untuk minggu depan. Lihat apakah masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50 atau 150. Selanjutnya saya coba update saham DOIT. Untuk saham DOIT bisa kita lihat saat ini masih mencoba untuk bertahan di garis EMA 50.
Jadi pada 1 minggu terakhir ini Doge mencoba naik di atas 800 masih gagal. Sebelumnya juga bisa kita lihat mencoba break 800, Doge gagal, kembali mengetes garis EMA 50, satu bisa rebound. 1 minggu ini juga mencoba break masih gagal, dan saat ini bisa kita lihat hari Kamis sempat turun bawah garis EMA 50, sempat berada sekitar 680, tapi secara candle ini belum terkonfirmasi break. Hari ini hari Jumat Doge masih bisa naik 2% lebih dan mencoba untuk bertahan di garis EMA 50 saat ini sekitar 705. Jadi secara candle garis EMA 50 belum terkonfirmasi break, jadi masih berupa support. Dan untuk tren jangka menengah juga Doge masih oke selama masih kuat di atas garis EMA 50. Dan jika kita lihat Doge pada perdagangan hari Jumat ini, asing terpantau masih terus keluar dalam 2 minggu terakhir, tapi di broker summary kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Jadi untuk Doge menurut saya masih menarik selama masih kuat berada di atas 700. Jadi untuk teman-teman ingin coba entry saham Doge, misalnya masih bisa coba pantau pergerakan Doge minggu depan. Apabila minggu depan Doge berhasil rebound dari garis EMA 50, misalnya masih menarik untuk entry dengan target swing jangka pendek di 750 sampai target di 800. Karena 800 merupakan resisten kuat yang sudah beberapa kali menahan kenaikan dari saham Doge. Atau hold saja terus selama Doge tidak turun di bawah 700 dengan tren lebih jauh di sekitar 850 sampai 880. Selanjutnya saya coba analisa saham MIDI. Saham MIDI bisa kita lihat hari ini juga masih naik 2% lebih ke 454, dan secara teknikal pun MIDI masih kuat bertahan di garis EMA 50. Ya, selalu saya jelaskan apabila kita mau coba entry, coba tunggu di sekitar garis EMA 50 ini. Karena MIDI untuk bisa kita lihat sebelum juga gagal break 480, belum sempat menyentuh 500 atau 490, MIDI terkoreksi. Pada perdagangan hari Rabu menyentuh garis EMA 50 dan saat ini bisa kita lihat kembali bangkit dan mencoba untuk naik di atas 450. Jadi sampai saat ini garis EMA 50 masih berupa support untuk saham MIDI. Jadi sebelum juga bisa kita lihat beberapa kali mengetes garis EMA 50 150, MIDI masih bisa bertahan dan melanjutkan kenaikan. Sehingga cara trend ini masih oke selama masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Dan jika kita perhatikan di sini 1 minggu terakhir asing sudah mulai keluar, dan di broker summary malah terpantau kenaikan 2% lebih ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk MIDI karena saat ini secara candle masih oke, lumayan solid pada kenaikan hari ini, tapi karena masih mencoba break 450 plus ternyata tidak ada akumulasi pada kenaikan hari ini, tetap secara pergerakan MIDI harus hati-hati apabila teman-teman sudah dapat garis EMA 50. Bisa pertimbangkan untuk keluar apabila ternyata MIDI minggu depan gagal bertahan di atas 450 dan mulai melemah kembali. Atau hold saja terus selama 440 yang saat ini masih berupa garis EMA 50 tidak terlewati untuk tren jangka menengah dengan target swing tetap mulai di sekitar 480. Jadi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau saham MIDI dan entry minggu depan, ini masih bisa coba dipantau, wait and see dulu. Apabila minggu depan masih lanjut naik di atas 450 secara candle, misalnya ini masih bisa buy on breakout dengan target yang sama di 480 sampai 500 untuk target lebih jauh. Atau jika terpantau ternyata masih gagal menembus 450, coba tunggu kembali di sekitar 440 untuk entry untuk saham MIDI. Jadi wait and see, lihat di target harga mana kita bisa entry. Tapi jika terpantau minggu depan mencoba beri 450 ternyata gagal dan malah turun bawah 440, sebaiknya jangan entry. Kan cara pergerakan ada potensi untuk menuju garis EMA 150. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.